Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan teori ilmuwan. Manusia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ini dikarenakan manusia dibekali oleh Allah akal dan pikiran agar dapat membedakan yang hak dan yang batil. Jadi tidak heran bila seseorang manusia selalu ingin tahu akan suatu hal, misalnya saja tentang proses awal mula terjadinya alam semesta. Pasti di benak kita pernah bertanya-tanya bagaimana proses alam semesta ini terbentuk. Proses ini menjadi penting untuk kalian ketahui agar bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu di video kita kali ini akan membahas tentang awal mula proses terbentuknya alam semesta dari versi ilmiah dan versi Al-Quran. Dari dahulu sampai sekarang ini, para ilmuwan dan ahli astronomi berlomba-lomba dalam mencari penjelasan mengenai terbentuknya alam semesta ini. Dan ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya. Teori yang pertama yaitu teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf dari Jerman pada tahun 1753 yang bernama Immanuel Kant. Ia menyebutkan bahwa alam semesta dulunya berupa kabut atau gumpalan gas panas yang berputar. Jadi, dahulu tidak ada bintang, matahari, atau planet-planet lainnya. Yang ada hanya sebuah kabut yang berisi sebagian besar hidrogen. Lalu kabut ini mulai mengeras dan mulai berputar di satu poros inti. Karena memiliki suhu yang lebih panas dibanding dengan area lainnya, maka pertama terbentuklah matahari di titik poros intinya. Kemudian ketika partikel kabut yang mengeras tadi berputar mengelilingi matahari, saat itu mulailah terbentuknya planet-planet termasuk bumi kita di dalamnya. Hakikatnya teori ini tidak menjadi relevan lagi ketika ada ilmuwan bernama Raymond Littleton dari Britania yang mengatakan alam semesta ini awalnya ada dua buah matahari kembar, dan salah satu dari matahari itu meledak karena tertabrak meteor. Lantas matahari yang meledak itu menjadi serpian-serpian bebatuan kecil yang lama-kelamaan bebatuan tadi menjadi planet dan mulai mengelilingi matahari yang tidak meledak tadi. Dan teori ini disebut dengan teori bintang kembar yang dikemukakan pada tahun 1930. Teori ini menjadi teori kedua dalam pembahasan kita kali ini. Lalu datang lagi teori ketiga lainnya yang dikemukakan oleh Hermann Bondi dan Fred Hoyle dari Cambridge University pada tahun 1988. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini tidak ada awal mula penciptaan dan juga tidak ada akhirnya. Semua terlihat sama dari sejak dahulu sampai sekarang ini. Tentu saja kita sebagai seorang muslim pasti akan langsung menolak mentah-mentah mengenai teori ini. Karena teori ini menjelaskan bahwa tidak ada hari kiamat sebagaimana yang kita ketahui di agama Islam. Wajib dari kita untuk mempercayai tentang hari kiamat ini. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Maka pada saat itu banyak sekali ilmuwan yang menolak teori ini. Kemudian teori keempat, mungkin ini adalah teori yang masih relevan di era modern sekarang ini, yaitu teori Big Bang atau biasa disebut dengan ledakan besar. Awalnya teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Belgia bernama Ebbe Dimitri pada tahun 1927. Kemudian teori ini disempurnakan oleh astronomi Amerika Serikat yang bernama Edwin Hubble dengan menggunakan teleskop buatannya yang bernama teleskop Hubble. Ia melihat planet-planet itu berputar mengelilingi matahari dan bergerak semakin menjauh. Nah, coba kita berpikir secara logika. Kalau planet-planet yang bergerak menjauh tadi kita putar waktu mundur,
Kita mundurkan waktu sejauh-jauhnya, maka planet-planet tadi akan bergerak mendekati satu titik, yaitu matahari yang lama-kelamaan akan menjadi satu planet saja. Nah, sekarang kita majukan lagi waktunya. Satu planet yang besar ini meledak, kemudian serpihan-serpihan planet tadi terpental karena ada gaya dorong dari ledakan tadi, yang semakin waktu serpihan planet itu semakin menjauh dari titik ledakan. Kita umpamakan ada sebuah batu bulat besar yang kita tanamkan sebuah bom di tengah bedu itu. Kemudian bom itu meledak sehingga pecahlah batu tadi, dan pecahan batu itu tersebar acak ke seluruh penjuru. Logikanya seperti itu, dan ini menjadi teori yang relevan hingga sampai hari ini, dan banyak menjadi rujukan ilmuwan modern sebagai teori terbentuknya alam semesta. Dikarenakan teori ini memiliki dasar, yaitu dilihat melalui teleskop Hubble tadi. Dan sekarang kita akan lihat proses terbentuknya alam semesta dalam versi Islam. Di Al-Quran sendiri, Allah telah menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Maksud dari ayat di atas, sebelum menjadi alam semesta atau biasa disebut galaksi Bima Sakti, yang di dalam galaksi yang luas ini terdapat bumi tempat tinggal kita. Dahulunya adalah satu kesatuan, atau bisa dibilang satu planet yang besar, kemudian pecah sehingga menjadi galaksi, dan banyak planet lainnya yang mengelilingi matahari. Ini yang dikatakan Al-Quran di 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya teknologi yang canggih. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini ada kesamaan dengan teori Big Bang yang kita bahas tadi? Seperti yang kita ketahui, Nabi kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang buta huruf. Bahkan hari ini selisih ribuan tahun ketika Edwin Hubble mengemukakan kembali. Dan bagaimana bisa Nabi kita mendahului pemikiran ilmuwan modern seperti Edwin Hubble? Dan yang terpenting, penemuan ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak pernah salah, karena Al-Quran berasal dari Allah, sang pemilik segalanya. Kita sebagai umat Islam harus menjadikan sebagai landasan atau prinsip hidup. Tak kala ada suatu hari ada penemuan dan teori-teori ilmiah baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan salahkan Al-Quran, karena penemuan dan teori ilmiah tadi pasti salah dan akan berubah di kemudian hari. Atau penemuan itu benar tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti pemahaman kita yang salah akan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah salah dan akan relevan dengan hal apapun selamanya. Kita sebagai umat muslim seharusnya bangga karena memiliki Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup, karena Al-Quran berasal dari zat yang menciptakan alam semesta dan isinya. Dan jadi itulah kisah awal mula alam semesta. Dan semoga video ini menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.